Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini mau belajar tentang bagaimana caranya memindah file Laravel yang berhasil kita install ke dalam web hosting gitu ya. Mungkin sekilas saja, kalau kemarin installnya mungkin bisa ngikuti panduan yang sudah diberikan di praktikum, atau ini salah satu website yang dibuat oleh alumni dari informatika FTI Unwaha, Mas Vika Ridaul Maulaya ya. Jadi monggo teman-teman kalau mau ngikuti panduan dari sini ya. Tentunya yang dibutuhkan ini install Composer. Terus tambahan dari saya kemarin adalah diinstalkan folder software untuk kompresi ya, bisa WinRAR atau 7-zip gitu. Karena software kompresi yang punyanya Windows 11 itu masih baru, jadi fiturnya belum banyak gitu teman-teman ya. Tuh. Jadi setelah ini Anda eh, berhasil masukkan ini ya, eh, isi dari file Laravel yang sudah dibuat ke dalam komputer Anda. Isinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ada sebuah folder seperti yang sudah dipilih ini, sebentar ya. Di dalam foldernya ada beberapa folder-folder dan file-file ya, seperti ini. Folder app, bootstrap, config, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang mau kalau dijalankan langsung bisa pakai ini ya, PHP Artisan Serve. Nah ini otomatis mendeteksi ya, file mana yang harus dibuka, lokasi dari filenya dan lain-lain, penggunaannya bagaimana, ini otomatis dibantu. Padahal kalau di server normal ini nggak bisa jalan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di sini file indeksnya aja nggak ada di sini ya. Di dalam folder ini indeksnya nggak ada. Indeksnya ada di mana? Ada di dalam public ini ya. Gitu. Jadi ini kalau Anda jalankan, Anda masukkan ke SAM lalu dijalankan, kemungkinan nggak akan jalan seperti file-file yang lain yang sudah Anda pelajari sebelumnya. PHP ya, itu nggak akan jalan. Gitu. Lalu supaya bisa jalan gimana? Nah ini kita coba kita jalankan di uh, web hosting. Salah satu yang kita pakai ini adalah web hosting dengan nama ID Cloud Host ya teman-teman. Ini yang kita pakai atau yang saya pakai sebagai contoh di sini di video kali ini. Nah teman-teman kalau mau pakai hosting yang lain silahkan, bisa saja. Tapi ini catatannya teman-teman ya, pastikan PHP versionnya support. Karena Laravel 11 seperti yang ada di webnya Mas Vika ini atau Pak Vika ini juga dituliskan bahwa minimal dari Laravel 11 ini menggunakan PHP versi 8.2 ya teman-teman. Nah kalau Anda tidak pakai 8.2 ya tentunya disesuaikan Laravelnya nggak bisa. Misalnya 8.0 berarti Laravelnya yang versi 10 gitu. Apakah ada perbedaan 10 dengan 11? Ya tentunya ada. Cuma apakah beda sekali ya belum tentu juga. Cuma biar sama nih ya teman-teman, biar pengalamannya sama, nggak bingung kok di situ bisa di sana nggak bisa dan lain-lain. Kita samakan aja di pembelajaran kali ini semuanya pakai yang 11. Gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua nanti kita butuh mengakses PHP ini teman-teman. PHP ini itu kalau di dalam SAM, di dalam folder ini ya, SAM PHP, ini ada PHP ini ya teman-teman. Ini tujuannya untuk mengatur atau edit-edit settingan dari PHP-nya. PHP-nya ini membolehkan apa, tidak membolehkan apa gitu ya. Jadi tag-nya bisa nggak disingkat. Nah ini, walaupun cara nyingkatnya gimana, mungkin Anda butuh belajar dulu ya. Jadi kalau bisa disingkat, ini mungkin bisa di edit-edit. Oh disingkatnya tidak boleh, berarti diganti on-nya jadi off dan lain-lain sebagainya. Jadi settingan ini yang butuh untuk di rubah-rubah di hostingnya gitu ya teman-teman. Tentunya
tidak semua membolehkan, tidak semua web hosting membolehkan ini. Nah, tentunya Anda butuh tanya. Jadi caranya untuk ngecek nanti tanyakan ya beberapa hal ini. PHP versionnya, PHP ininya bisa diedit-edit tidak? Terutama fitur-fitur tertentu gitu ya. Lalu kemudian HT akses ini bisa nggak kita rubah-rubah di website kita lah. Untuk HT akses dan PHP ini kemungkinan yang gratisan itu nggak bisa. Sedangkan yang berbayar juga belum tentu bisa. Jadi solusinya adalah sebelum Anda beli atau menyewa hosting, silahkan ditanyakan ke customer service-nya ya. Jadi silahkan nih sebelum Anda langganan, sebelum Anda pasti, sebelum Anda bayar, karena biasanya Anda bayar tuh langsung 1 tahun gitu ya. Ya tanyakan dulu, bisa nggak sih, punya nggak kemampuan saya sebagai orang yang nyewa hosting ini merubah-rubah ini gitu. Merubah versi PHP-nya, merubah settingan PHP-nya atau PHP ininya, HT aksesnya juga seperti ini. Atau mungkin gampangnya bisa nggak sih saya pakai Laravel 11 di web hosting ini lah, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kayak HT akses ini seperti ini teman-temannya. Jadi di server atau web hosting mungkin sudah ada HT akses yang dibuatkan. Nah, kalau sudah ada HT akses yang dibuatkan, kalau kita tidak diberi kemampuan untuk membuat HT akses kita sendiri, atau HT akses yang ini nggak bisa kita override gitu ya teman-teman, maka semuanya, web A, web B, web C, punyanya orang, punyanya kita, semuanya nggak bisa punya HT akses yang berbeda-beda, semuanya sama HT aksesnya ini gitu. Nah, sedangkan beberapa website, misalnya ini website kita yang A ini ya, nah, kita buat HT akses kita sendiri misalnya. Nah, misalnya yang kita buat itu settingan untuk A gitu ya. Kita tidak merubah setting B, setting C, setting D, dan lain-lain tidak kita masukkan di dalam HT akses kita. Maka HT akses yang ada di web A nanti isinya adalah HT akses A-nya berubah, B, C, D, E, dan yang lainnya yang tidak kita tulis ngikuti punyanya server lah. Seperti itu. Ada nggak kemampuan seperti itu gitu ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. HT akses ini untuk mengatur masalah folder dan file ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini yang pasti harus Anda tanyakan sebelum Anda berlangganan atau menyewa atau beli hosting ya. Atau buat server sendiri. Silahkan kalau mau. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung aja ke ini dulu ya. Kembali ke hasil instalasi Laravel-nya. Tdocs Laravel. Nih di sini ya. Oke, jadi saya pisahkan folder-folder yang ada ini dengan yang lain dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi ada yaitu folder publik, yang lainnya adalah folder dan file lainnya gitu ya. Oke, jadi foldernya publik dan lainnya gitu. Kenapa dipisahkan? Karena begini teman-teman. Kemarin kita belajar bahwa di dalam framework Laravel ini ada security ya, bukan safety ya, tapi lebih ke security-nya. Salah satunya caranya supaya secure, dia memisahkan lokasi ya. Maka file yang bisa atau yang perlu untuk dilihat oleh orang banyak ya ditaruh di dalam public. Lalu file yang tidak diperlukan untuk diakses orang ya, maka ini semua ya selain yang public ini ditaruh di dalam tempat lain selain public. Contohnya gimana? Nah, ini kita contohkan ya. Nah, mana tadi? Ini file manajernya. Ini halaman atau folder utamanya, maaf ya banyak ya. Banyak isi memang. Nah, kita buka public HTML. Seperti kita tahu, public garis bawah HTML ini adalah lokasi dari file-file yang bisa diakses orang banyak. Nah, mungkin Anda bisa langsung taruh sini kalau memang Anda mau websitenya ini satu isinya tentang satu hal, misalnya tentang web yang Anda buat saja. Kalau di sini saya ada beberapa web, jadi saya masukkan ke folder-folder gitu ya.
silahkan Anda atur sendiri ya. Kalau mau Anda taruh sini, ya silahkan, berarti isi dari public ini, HT akses dan indeks, robot, favicon ini boleh Anda ganti dengan favicon Anda sendiri. Tapi sementara pakai favicon ini juga boleh Anda masukkan ke sini. Caranya ya di-upload ini ya teman-teman. Upload ini ya ke folder mana? Ke dalam public HTML nih ya. Dalam public HTML di-upload gitu. Boleh. Nanti aksesnya berarti langsung seperti ini ya. Itu ya nama dari webnya misalnya seperti ini. Nah, tapi kalau Anda mau taruh di dalam folder silahkan. Jadi di dalam public HTML Anda buat folder baru. Misalnya Laravel 2 misalnya, karena saya sudah ada di sini ya Laravel 11. Maka ini kita masuki file yang public tadi. Jadi kita upload. Mungkin select file atau di drop aja ya. Sret. Nah, kalau sudah ini ada 4 file yang terupload ya teman-teman, mungkin bisa ditutup ini. Gitu, atau go back ini juga boleh. Tapi saya tutup aja. Maka ini masih empty, tapi kalau kita reload, nah muncul ini ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian yang lain bagaimana? Yang lain ini nggak bisa kita moro-moro upload teman-teman. Karena ngupload folder itu, ya maaf. Ini kan folder, app ini folder, bootstrap folder, dan lain-lain. Kita coba deh ya. Di sini saya buat, ini sudah ada Laravel 11. Ini isinya adalah file-file tadi ya teman-teman, bukan yang public. File selain public. Jadi kita buat misalnya Laravel 12 gitu ya. Buat percobaan aja. Nih, bentar. Lokasinya di mana tadi? Coba kita. Oh, ini masih di public ya teman-teman. Kita hapus dulu. Jadi di luar ya. Di luar sini ya. Kita buat folder baru. Namanya Laravel 12 misalnya. Oke, ini ya jadi ya. Dan ini lokasinya tidak di dalam public ya. Yang public tadi ini bawah ini ya. Ini sudah di luar public, kita buka masih kosong. Kalau kita upload, di drop aja, drag drop ya. Ini kita masukkan sini. Nah, error ya, nggak mau ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa hosting yang bisa, tapi untuk ID Cloud Host mungkin nggak bisa. Ini karena yang kita butuhkan ini adalah semua selain public, bisa Ctrl A gitu ya, kita select semua. Lalu yang public ini bisa kita tekan Ctrl lalu klik. Nah, hilang ya. Jadi yang lain terselect kecuali public gitu. Atau Anda mau pilih ini publiknya Anda hapus atau gimana, tinggal pokoknya intinya yang Anda pilih tinggal yang selain public ya teman-teman. Semua selain public. File-file ini gimana ya? Boleh lah. Gitu ya. Kecuali ini ya teman-teman. Ini hasil dari pembuatan saya sebelumnya. Jadi ini saya hapus dulu aja. Jadi silakan semua kecuali public ini Anda pilih. Jadi seperti ini ya. Lalu dikompres ya. Klik kanan. Bisa pakai WinRAR. Ya. Silakan namanya apa. Kalau saya pakai add to archive. Oke, namanya apa? Misalnya Laravel 11 ini, monggo silakan. Bentuknya diganti jadi zip. Karena beberapa web hosting itu nggak bisa RAR ya. Jadi mungkin supaya web hosting yang lain bisa, kita kompresnya pakai zip. Gitu ya. Kalau sudah tinggal oke. Nunggu mungkin agak lama karena filenya agak banyak ya. Nanti jadinya ini Laravel 11 zip. Nah, ini yang kita upload di sini ya, teman-teman. Kita coba dulu. Oke, sudah selesai. Kita drag drop sekali lagi ya, kita pilih, kita drag, kita lepas di sini. Nah, ini terupload ya teman-teman, gitu ya. Oke, kalau ya kita tunggu aja deh beberapa detik lagi.
Oke, kalau sudah hijau berarti sudah selesai. Seperti tadi kita tutup, kita reload atau refresh, kita klik kanan. Nah, di sini ada kompres ya teman-teman. Ada ekstrak kompres itu dirubah jadi zip atau rar. Ekstrak itu dari zip dan rar dirubah jadi folder dan file biasa. Kita ekstrak ya teman-teman. Oke, kita ekstrak. Lokasinya ini oke. Selesai. Jadinya ini teman-teman, hasil zipnya bisa dihapus. Jadi kita delete gitu. Oke, apakah sudah selesai teman-teman? Jadi ada dua ya. Jadi dipisahkan antara ini ya, folder public dan lainnya ini dipisahkan dengan cara itu tadi. Public berarti di dalamnya public garis bawah HTML, lainnya berarti di luarnya public garis bawah HTML. Bisa membuat folder ini ya, biar nggak berantakan gitu ya. Apakah sudah selesai ya? Kalau kita coba jalankan biasanya belum sih teman-teman ya. Tadi nama foldernya Laravel 2 ya. Coba garis miring Laravel 2. Oke, nggak bisa kan ya teman-teman ya. Terus bagaimana? Lah ini. Jadi kita kembali ke dalam public, lalu masuk ke Laravel 2 ini. Nah, indeksnya ini kita perlu edit-edit teman-teman. HT aksesnya ini kalau nanti jalan berarti HT aksesnya ini otomatis sudah benar. Berarti sudah diizinkan kita membuat. Apa sih HT akses ini bisa dilihat ya. Ini ya caranya. Oh, kalau ada file name seperti ini itu begini dan lain-lain. Nah, ini nanti mungkin kita bahas belakangan. Intinya kita mau ini ya rewrite beberapa aturan tentang file dan folder khusus untuk file dan folder di dalamnya ini ya Laravel 2 gitu. Jadi ini tidak berlaku untuk semua folder di dalam web kita juga teman-teman. HT aksesnya hanya berlaku di dalam folder Laravel 2 di mana HT aksesnya berada. Tentunya kalau nanti di dalamnya Laravel 2 ini ada folder lagi, dia akan mengikuti HT aksesnya folder Laravel 2 ini. Jadi ke bawah nanti ngikut ini. Jadi kalau di sini ada folder baru lagi gitu ya. Nah, folder AAA ini nanti akan ikut HT aksesnya Laravel 2 karena AAA ada di dalamnya Laravel 2. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini yang kemarin tidak bisa di web hosting gratisan ya. Sayang sekali. Terus kemudian ini ya kita edit indeksnya. Kenapa kita perlu edit indeksnya? Lah karena lokasinya beda nih. Ini lokasinya storage framework maintenance .php. Apa ini? Nah, ini di dalamnya lainnya tadi ya teman-teman. Laravel 2. Bukan Laravel 12 nih ya. Lokasi file lainnya tadi. Apa tadi? Storage ya. Nah, storage, di dalamnya storage ada apa? Framework. Di dalamnya framework ada maintenance.php ya. Mana nggak ada? Mana? Nah, ini di mana? Nah, keluar upon level framework ya. Oh ya, maintenance.php-nya enggak ada. Ya, begitulah pokoknya ya. Pokoknya yang diakses adalah ini ya, file storage itu ya. Folder storage. Bagaimana cara mengoneksikannya indeks ke storage ya, gitu ya. Jadi di dalam Laravel 2 ini kan nggak bisa nih. Di sini aja dia harus dikasih titik-titik garis miring. Apa artinya teman-teman? Kemarin kita sudah belajar ketika pet keluar satu directory. Jadi sebelumnya di dalam Laravel 2 dia keluar. Berarti ada di mana sekarang? Public HTML. Apakah di dalam public HTML ada storage, folder storage? Enggak ya. Masih di luar lagi. Berarti kita keluar lagi dari public HTML. Ya sudah, tinggal keluar lagi gitu. Seperti ini ya. Jadi keluar dari Laravel 2 ke public, lalu keluar lagi dari public ke folder rootnya ini yaitu folder home itu ya, home belajarin ini ya kalau di saya. Di luar sekali gitu ya. Terus apakah di situ sudah ada storage? Enggak ya. Karena storage-nya ada di dalam folder Laravel 12. Ya, di dalam Laravel 12 baru ada storage. Karena itu kita ganti ini jadi Laravel 12. Gitu ya teman-teman ya.
baru storage. Dan ini kita lakukan untuk beberapa yang ada di bawah. Kita copy aja seperti ini. Untuk Bootstrap juga sama, vendor ini juga sama. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kita save, kita coba jalankan ya. Laravel 2. Loh kok jalan? Nah, ini seharusnya nggak jalan teman-teman. Tapi karena PHP ininya sudah saya edit, maka jalan. PHP ini kalau di dalam edit CloudHost itu di mana? Nah, ini ada di dalamnya. Select PHP version kalau nggak salah ya. Select PHP version. Ini ya Anda pilih ya, yang dipilih 8.2 kalau sebelumnya belum. Lalu pergi ke extension. Nah, jadi kita tidak langsung ngedit PHP ininya teman-teman. Tapi kita pilih di dalam PHP ini kan ada hal-hal yang mau kita aktifkan kayak tadi ya, settingannya tadi. Nah, ini bisa dari sini teman-teman. Yang kita butuhkan PDO ini, jadi semua yang PDO kecuali ini ya, jadi PDO. Karena defaultnya dari Laravel itu pakai PDO ya. Jadi silakan PDO ini dijalankan ya. PDO UDBC, SQLite padahal kita nggak pakai ya. Yang pakai paling PDO MySQL ini ya, yang bakal kita pakai. Tapi PDO-nya yang ini pasti harus nyala. Nah ini nggak mau ya, bentrok sama PDO yang lain. Nah karena itu kita mungkin biarkan dulu lah ini ya. Kita biarkan seperti ini. Ini karena sudah ada ND PDO MySQL mungkin bentrok dengan PDO MySQL. Jadi yang kita butuhkan itu ini. Nah ini kalau nggak ada, misalnya kita hilangkan gitu ya PDO-nya. Nah banyak yang sudah pakai nih. Jadi kalau mau kita hilangkan yang ini, yang lain ini juga harus mati. Repot ya pokoknya. Intinya ini harus dijalankan. Kalau sebelumnya nanti ada tulisannya gitu, error PDO tidak ditemukan, extension PDO-nya tidak ditemukan lah gitu teman-teman. Jadi itu supaya bisa jalan, itu tadi ya PDO-nya dinyalakan. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalaupun butuh dirubah, oh ternyata saya nggak butuh yang ini, saya butuhnya yang ini, nanti bisa di edit settingannya gitu ya. Tapi sementara kalau ini nggak jalan pas dan tulisannya di sini ada tulisan PDO, nah ini butuh kita otak-atik sampai jalan ini extensionnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian lainnya selain PDO adalah apa tadi? Oh sudah ya, PDO aja. Mungkin itu ya teman-teman, PDO itu. Jadi HT aksesnya otomatis lah. Kalau tadi sudah jalan ya, bisa dilihat ini jalan. Berarti HT aksesnya sudah dirubah oleh web kita. Jadi di sini di dalamnya Laravel 2 atau ini public gitu aja ya, kita kasih nama public 2 gitu. Biar teman-teman nggak bingung. Gimana caranya rename? Kita rename public HTML. Laravel 2-nya ini kita rename public 2 segitu ya. Jadi ini kalau dijalankan ya public 2 gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Terus kemudian ini ya setelah ubah link, jadi foldernya sudah, linknya sudah, PDO-nya juga, baru kemudian di setting. Setting itu apa ya nantilah belakangan, misalnya database-nya kita setting nama database-nya apa dan lain-lain sehingga lebih sesuai dengan proyek yang sudah pernah kita buat, tinggal kita jalankan di sini atau kita buatnya di sini nanti butuh database apa dan lain-lain ya kita setting dari situ ya, dari sini ya. Bukan dari indeks ya, indeks cuma ngatur itu tadi. Kalau mau ngubah-ngubah ya di Laravel 12 ini tadi. Yang misalnya kalau database ya berarti database-nya Anda rubah-rubah. Gitu ya, teman-teman. Jadi segampang itu. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman atau besok teman-teman belajar tentang view dan lain-lain itu bisa langsung dicoba dijalankannya dari
eh, dari hosting ini ya teman-teman. Contohnya berarti saya membuat view di Laravel 12 ini, teman-teman bisa masuk ke resource. Nah, misalnya yang ngerjakan orangnya banyak, ya sebenarnya Anda bisa membuat eh, di roots-nya aja ya, Laravel 12 roots. Nah, ini Anda bisa tulis nih, ini filenya yang buat siapa, ini bisa ditulis misalnya nih yang buat welcome ini ya, view welcome ini yang buat namanya Sujatmiko misalnya. Ya boleh lah buat nandai ya, yang buat ini siapa gitu dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman ketika ada perubahan bisa lihat, oh yang punyanya ini, file ini punyanya ini, kayak gitu. Kenapa? Karena kita masih belum belajar Git ya. Gitnya kita pelajari di semester depan mungkin. Untuk sementara kita organisasinya ya masih tanpa bantuan software. Jadi mungkin secara singkat itu ya caranya memasukkan folder, file atau proyek Laravel yang sudah kita buat ke web hosting sampai jalan seperti ini ya teman-teman. Mungkin sekian aja dari saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.